Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 28 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Kepada Ibu Grace, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudara. Renungan malam kita pada hari ini berjudul Petunjuk untuk Pemuda. Ayatnya terdapat dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada hal-hal besar yang diharapkan dari putra-putri Allah. Saya memandang kaum muda zaman sekarang dan hati saya merindukan mereka. Betapa banyak kemungkinan yang terbuka di hadapan mereka. Jika mereka sungguh-sungguh berusaha belajar dari Kristus, Dia akan memberi mereka hikmat sebagaimana Dia memberikan hikmat kepada Daniel. Mereka dapat memperoleh arahan dari Dia yang berkuasa dalam nasihat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10. Pemazmur berkata, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mazmur 119 ayat 130. Dan orang bijak menulis, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hendaknya kaum muda mencoba menghargai hak istimewa yang mungkin menjadi milik mereka untuk dibimbing oleh hikmat Allah yang tak pernah salah. Hendaknya mereka menjadikan firman kebenaran sebagai penasihat mereka dan menjadi terampil dalam menggunakan pedang roh. Setan adalah jenderal yang bijaksana. Tetapi prajurit Yesus Kristus yang rendah hati dan berbakti dapat mengalahkannya. Tertulis tentang para pemenang, bahwa mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Wahyu 12 ayat 11. Kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Kekuatan kita yang terbatas hanyalah kelemahan. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Dia berjanji, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Dianggap sebagai suatu kehormatan besar untuk diundang ke hadirat seorang raja di bumi ini. Namun, marilah kita renungkan hak istimewa luar biasa yang ditawarkan kepada kita. Jika kita menaati tuntutan Allah, kita dapat menjadi putra dan putri Raja alam semesta. Melalui Juru Selamat yang disalibkan dan bangkit,
kita dapat dipenuhi dengan buah-buah kebenaran dan diperlengkapi untuk bersinar di istana raja segala raja sepanjang masa. Pekerjaan kita adalah mengupayakan persatuan yang paling erat dengan Putra Allah, belajar di sekolahnya, menjadi lemah lembut dan rendah hati, mengerjakan pekerjaan Kristus, memajukan kerajaannya, dan mempercepat kedatangannya. Dikutip dari The Review and Herald, 28 Februari 1888. Demikian bacaan renungan malam kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace Litonga. Tuhan Yesus memberkati. Kaum muda memiliki peranan penting di dalam gereja atau jemaat. Mereka memiliki kekuatan atau tenaga yang besar dalam kehidupan, baik fisik maupun kerohanian. Namun, kaum muda juga sangat labil dan rentan terhadap godaan iblis. Oleh sebab itu, perlu petunjuk atau arahan agar tidak menyimpang dari jalan Allah. Kehidupan mereka harus fokus kepada Kristus, menjalani hidup dengan Yesus Kristus sebagai motivasi utama, sebagai pusat dan tujuan segala pemikiran, perkataan, dan tindakan, serta menaati firman dan ajarannya dengan komitmen pribadi untuk memuliakannya. Roh Nubuat di dalam buku Maranatha halaman 121, paragraf 2 berkata, Allah memanggil para pemuda dengan semangat dan kekuatan masa muda mereka untuk berbagi dengannya penyangkalan diri, pengorbanan, dan penderitaan. Jika mereka menerima panggilan itu, Dia akan menjadikan mereka alatnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang untuknya Dia telah mati. Namun, Dia ingin mereka memperhitungkan harganya dan memulai pekerjaan mereka dengan pemahaman penuh akan syarat-syarat yang harus mereka penuhi untuk melayani Sang Penebus yang tersalib. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi kaum muda untuk pekerjaan melayani Sang Penebus yang tersalib? Lebih lanjut, di dalam tulisan yang sama, paragraf 3 berkata, pekerjaan pertama kita seharusnya adalah menyelaraskan hati kita dengan Allah, dan kemudian kita siap bekerja untuk orang lain. Dahulu kala ada penyelidikan hati yang mendalam di antara para pekerja kita yang sungguh-sungguh. Mereka berunding bersama dan bersatu dalam doa yang rendah hati dan sungguh-sungguh memohon bimbingan ilahi. Lebih banyak doa syafaat yang sungguh-sungguh kepada Allah, lebih banyak kerendahan hati, lebih banyak kemurnian, dan lebih banyak iman. Pekerjaan pelayanan bagi Sang Penebus bukan hanya dibebankan kepada kaum muda, tetapi juga kepada kita yang disebut sebagai pengikut Yesus atau orang Kristen. Roh Nubuat di dalam Homeward Bound, halaman 265, paragraf 4 berkata, semangat untuk Allah dan tujuannya menggerakkan para murid untuk bersaksi tentang Injil dengan kuasa yang dahsyat. Bukankah semangat yang sama seharusnya membakar hati kita dengan tekad untuk menceritakan kisah kasih yang menebus tentang Kristus dan Dia yang disalibkan? Merupakan hak istimewa setiap orang Kristen, bukan hanya untuk menantikan, tetapi juga untuk mempercepat kedatangan Sang Juru Selamat. Ada hal-hal besar yang diharapkan dari putra-putri Allah, orang-orang muda atau kaum muda di zaman sekarang ini. Nyonya White memandang kaum muda zaman sekarang dan hatinya rindu kepada mereka. Jika mereka sungguh-sungguh ingin belajar dari Kristus, Dia akan memberikan mereka hikmat sebagaimana Dia memberikan hikmat kepada Daniel. Mereka dapat memperoleh petunjuk dari Dia yang berkuasa dalam nasihat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dan mengakui Dia dalam segala lakunya, maka jalan mereka akan diluruskan. Kata pemazmur, hendaknya kaum muda mencoba menghargai hak istimewa yang mungkin menjadi milik mereka untuk dibimbing oleh hikmat Allah yang tak pernah salah. Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power halaman 249, paragraf 2 berkata, hendaknya kaum muda mencoba menghargai hak istimewa
yang mungkin menjadi milik mereka untuk dibimbing oleh hikmat Allah yang tak pernah salah. Hendaknya mereka menjadikan firman kebenaran sebagai penasihat mereka dan menjadi terampil dalam menggunakan pedang roh. Setan adalah jenderal yang bijaksana, tetapi prajurit Yesus Kristus yang rendah hati dan berbakti dapat mengalahkannya. Tertulis tentang para pemenang bahwa mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kaum muda tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Kekuatanmu yang walaupun besar, namun terbatas, dan itu hanyalah kelemahan. Yesus berkata, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tetapi dia berjanji, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Kaum muda telah diberikan petunjuk melalui firman Allah agar dapat menjadi pelayan bagi Yesus Kristus. Apa yang kaum muda lakukan? Mereka harus bergantung dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Roh Nubuat di dalam Steps to Christ, halaman 70, paragraf 1 berkata, "Persembahkanlah dirimu kepada Allah di pagi hari, jadikanlah ini pekerjaan pertamamu, hendaknya doamu berbunyi, 'Ambillah aku ya Tuhan, sepenuhnya milikmu. Kuletakkan segala rencanaku di kakimu. Pakailah aku hari ini dalam pelayananmu. Tinggallah bersamaku, dan biarlah segala pekerjaanku dikerjakan di dalammu.' Ini adalah hal yang harus dilakukan setiap hari. Setiap pagi, serahkanlah dirimu kepada Allah untuk hari itu. Serahkanlah segala rencanamu kepadanya untuk dijalankan atau ditinggalkan sesuai dengan pemeliharaannya. Dengan mempersembahkan diri melalui penyerahan diri kepada Allah, hari demi hari, kaum muda dan kita semua dapat menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Allah. Dan dengan demikian, hidup kita akan semakin dibentuk serupa dengan kehidupan Kristus. Apa keinginan Nyonya White kepada orang muda sesuai dengan petunjuk Allah? Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 87, paragraf 3 berkata, "Tidak ada keinginan yang lebih tinggi bagi saya," artinya bagi Nyonya White, "selain melihat kaum muda kita dijiwai dengan semangat keagamaan yang murni, yang akan menuntun mereka memikul salib dan mengikuti Yesus. Pergilah murid-murid muda Kristus yang dikendalikan oleh prinsip berbalut jubah kemurnian dan kebenaran. Juru selamatmu akan membimbingmu ke posisi yang paling sesuai dengan bakatmu dan di mana engkau dapat menjadi paling berguna. Dalam perjalanan tugasmu, engkau dapat yakin akan menerima kasih karunia yang cukup untuk hari-harimu." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, khususnya kaum muda, Allah ingin kaum muda menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh, siap bertindak dalam pekerjaannya yang mulia, dan layak memikul tanggung jawab. Allah memanggilmu dengan hati yang murni, kuat dan berani, serta bertekad untuk berjuang dengan gagah berani dalam perjuangan di hadapan mereka, agar mereka dapat memuliakan Allah dan memberkati umat manusia. Jadikan Alkitab sebagai pelajaran dan mendengarkan suara pencipta dan penebusmu. Engkau tidak hanya akan berdamai dengan Allah, tetapi juga akan mendapati dirimu dimuliakan dan ditinggikan. Demi kepentingan kekalmu, para kaum muda, perhatikanlah petunjuk-petunjuk dalam firman Allah, karena itu sangat penting bagimu. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon kepada Bapa senantiasa menuntun putra dan putri kami, kaum muda, agar menjadikan firman-Mu sebagai penuntun dalam hidup mereka dan tetap berpegang teguh kepada perintah-perintah-Mu.
Gunakanlah mereka ya Bapa sebagai alat-alat dalam pelayanan bagi Yesus Kristus untuk mempersiapkan diri mereka dan orang lain menantikan kedatangannya yang kedua kali. Biarlah kami semua kaum muda, kaum dewasa, orang tua, anak-anak dapat berjalan di jalan yang telah Bapa tunjukkan kepada kami. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.